Bek timnas Indonesia Rizky Ridho diincar FC Tokyo. Tapi saat ini klub Liga 1 Jepang itu masih berstatus memantau saja. Kabar tersebut pertama kali mencuat dari akun EKA FC Tokyo. Mereka mengklaim Rizky Ridho diincar bersama dua pemain lainnya, Sei Muroya dan Timmy Thiel. FC Tokyo tertarik pada bek tengah timnas Indonesia Rizky Ridho, Sei Muroya dari Hannover, dan CF Timmy Thiele dari tim divisi 3 Jerman Energi Cottbus, tulis FC Tokyo. Namun saat ini FC Tokyo masih berstatus memantau Rizky Ridho. Tapi untuk Muroya dan Thiele rencananya akan direkrut musim depan. Laman Transfermarkt mencatat Rizky Ridho saat ini masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta sampai Juni 2026. Dengan demikian, FC Tokyo perlu mengeluarkan dana transfer jika ingin memboyong sang defender. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu diketahui saat ini memiliki nilai pasaran sekitar 7,1 miliar rupiah. Kurang lebih itu nominal yang harus ditebis FC Tokyo jika ingin mendatangkan Rizky Ridho. Sebelumnya ada dua pemain timnas Indonesia era Shin Tae-yong yang bermain di Liga Jepang. Mereka adalah Pratama Arhan dan Justin Hubner. Sayangnya mereka lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan. Apakah Rizky Ridho akan bernasib serupa jika gabung FC Tokyo? Tidak seperti netizen dan fans timnas Indonesia kebanyakan, Jens Raven yang kini bermain untuk FC Dordrecht memberikan dukungan kepada Arkan Kaka, rekan duetnya di timnas Indonesia U20. Sebagai informasi, Arkan Kaka merupakan salah satu pemain dari 33 pemain yang ikut pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2024. Melalui video konferensi salah satu media asal Indonesia, Jens Raven memberikan dukungan serta harapan baik bagi Arkan Kaka yang jalani latihan di Bali United Training Center. Saya berharap yang terbaik untuk Arkan Kaka. Semoga dia bisa memberikan penampilan yang terbaik. Semoga nanti bisa mendapatkan menit bermain dan mungkin bisa mencetak gol. Harapannya agar Kaka bisa tunjukkan kemampuan terbaiknya. Saya mendoakan yang terbaik untuk rekan saya, tutup Jens Raven. Pernyataan dari Jens Raven tersebut sangat berbanding terbalik dengan netizen Indonesia yang rata-rata menghina dan cemoh Arkan Kaka. Melalui akun Instagram milik media tersebut, banyak cemoohan dari netizen dan fans timnas Indonesia yang merasa Arkan Kaka tidak pantas masuk 33 pemain ikut pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Indonesia masuk dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dalam Piala AFF 2024. Laga pertama timnas Indonesia di ajang tersebut terjadi pada 9 Desember 2024 menghadapi Myanmar. Nantinya, sebanyak 23 pemain akan dipilih untuk skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Erick Thohir berharap Ole Romeni bisa berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025. Pemain yang membela FC Utrecht di Liga Belanda tersebut dikabarkan sudah siap untuk menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Ole Romeni saat ini sedang menjalani proses alih warga negara untuk membela timnas Indonesia senior, dan juga Dion Marks, pemain asal Belanda, mengikuti naturalisasi untuk timnas Indonesia U20. Yang saya tahu yang sekarang sedang kita proses yaitu Ole untuk timnas senior. Kalau yang lainnya saya nggak komen. Yang U20 ada tim sama Dion, itu saja, kata Erick. Erick juga berharap Ole Romeni bisa debut saat timnas Indonesia melawan Australia. Tetapi menurutnya hal itu tergantung dari proses naturalisasi. Iya, kita berharap debut lah. Cuman tergantung proses dari tentu pemerintahan Pak Presiden mendukung Pak Prabowo. Kemarin beliau nonton kedua gamenya nonton pakai handphone. Dan beliau mengucapkan selamat, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Ole Romeni dipersiapkan membela timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Australia pada Maret 2025. Erick sudah bertemu dengan Romeni pada Sabtu. Setelah pertemuan itu, Erick memastikan pemain berposisi striker tersebut akan diproses naturalisasinya menjadi WNA.
Pemain timnas Indonesia, Nathan Chow Aon, dikabarkan jengah dengan situasinya di Swansea City yang tidak mendapatkan banyak menit bermain. Nathan Chow Aon diboyong oleh Swansea City dari klub Belanda Excelsior pada Agustus 2023 lalu. Akan tetapi, ia tidak mendapatkan banyak menit bermain. Di musim ini, pemain 22 tahun tersebut baru tampil dalam 3 pertandingan. Tepatnya selama 127 menit saja. Situasi tersebut membuat pemain yang bisa main di bek kiri dan gelandang bertahan dilaporkan sedang mencari klub baru. Dengan semakin dekatnya jendela transfer Januari, Nathan Chow Aon akan mengincar kepergian. Entah itu dengan status pinjaman atau permanen usai, hanya main 142 menit di klub sejak 2023/2 2024, tulis laporan Football League World. Disebutkan Nathan tidak memenuhi harapan sejak direkrut dari Excelsior. Ia disebut hanya menjadi pendulang engagement di media sosial. Entah karena bisnis Swansea yang buruk sejak awal atau hanya keadaan yang tidak menguntungkan, perekrutan Tejo Aon gagal memenuhi harapan. Imbuh laporan itu. Sementara itu, nasib Nathan Chow Aon justru berbeda di timnas Indonesia. Buktinya, ia telah mengantongi 10 caps dan lebih banyak main di gelandang ketimbang posisi aslinya sebagai bek kiri. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah menyiapkan kejutan untuk laga kontra timnas Australia pada 20 Maret 2025. Ia berharap hal itu cukup untuk menghasilkan kemenangan. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Hanya tertinggal 1 poin dari posisi kedua yakni Australia. Meski begitu, Marcelino Ferdinand dan kolega memiliki poin yang sama dengan timnas Arab Saudi dan timnas Bahrain. Kedua tim itu kalah selisih gol serta head-to-head dari timnas Indonesia. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang timnas Indonesia untuk finish sebagai salah satu tim di 4 besar masih terbuka lebar. Diketahui, 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sebab itu, Shin mengatakan pertandingan melawan Australia sebagai laga yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Duel tersebut akan berlangsung di negeri Kanguru. Shin mengatakan siap membuat kejutan untuk Australia. Pelatih asal Korea Selatan itu siap mengerahkan yang terbaik demi meraih kemenangan dan menjaga peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Nah, pada Maret tahun depan, kami bertanding tandang melawan Australia. Selama pertandingan melawan Australia berakhir baik, pandangan kami akan ke posisi kedua, yaitu kemungkinan lolos langsung ke Piala Dunia. Saya bisa mencobanya, kata Shin Tae-yong. Namun sebelum itu, Shin terlebih dahulu akan mengawal timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen itu akan digelar dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Akun Instagram Oranje Indonesia mengunggah foto Ian Maatsen dan Maes Hilgers saat memperkuat timnas Belanda U21 pada September 2022. Bersandingnya, Ian Maatsen dan Maes Hilgers dalam satu frame mengundang minat sejumlah akun yang biasa membahas pemain keturunan. Akun yang kerap mendapatkan informasi satu soal naturalisasi pemain keturunan ini kompak menaruh emoji mata melirik. Apakah ini pertanda setelah Maes Hilgers, giliran Ian Maatsen yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI? Jika benar, proses naturalisasi Ian Maatsen akan sedikit mirip seperti Maarten Paes. Proses perpindahan federasi Maarten Paes sempat tertunda karena kiper FC Dallas ini pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Kasus yang sama juga dialami Ian Maatsen jika nantinya akan berpindah federasi. Saat ini di usia 22 tahun, Ian Maatsen masih rutin membela timnas Belanda U21. Bukan tak mungkin untuk kasus Ian Maatsen, PSSI harus berjuang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Menarik menanti siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan resmi mendapatkan paspor Indonesia. Satu yang pasti,
pada awal pekan depan giliran Mees Hilgers dan Eliano Regenders yang resmi mendapatkan status WNI dan segera memperkuat timnas Indonesia.